Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Restu Kumbayohni dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta dengan NIM 053154611. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Langsung saja ke tugasnya. Ada 2 soal di sini. Keduanya adalah membuat pencarian atau search menggunakan, yang pertama menggunakan algoritma depth first search atau DFS, yang kedua menggunakan algoritma breadth first search atau BFS menggunakan Java. Keduanya sama, menggunakan graph dengan 7 node yang mewakili A1 sampai A7 dengan nilainya ditentukan sendiri. Di sini saya akan menggunakan nilai yang sederhana, yaitu angka 1 sampai 7 berurutan. Untuk efisiensi waktu video agar tidak terlalu lama, di sini kan perintahnya adalah membuat programnya, terus inti dari tugasnya adalah melakukan pencarian dan menjelaskan tahap demi tahap prosesnya. Jadi saya sudah membuat skripnya terlebih dahulu agar tidak terlalu memakan waktu. Jadi saya akan langsung saja menjelaskan dan menjalankan programnya. Yang pertama kita DFS dulu untuk nomor 1. Yang diminta adalah melakukan pencarian angka n pada graf, lalu menjelaskan tahap demi tahap proses pencariannya. Kita langsung saja. Di sini kita run. Oke. Sudah di run. Graf yang digunakan 1 menuju 2 dan 3 seperti yang di sini. Lalu 2 menuju 4 dan 5, 3 menuju 6, 5 menuju 7. Nah, ini sesuai dengan yang dibuat di sini di graph.put. Dari key pertama sampai key ke-7 menggunakan array list. Ini. Lalu kita langsung mencari angka n. Misalkan kita mencari angka berapa? Angka 6. Lalu kita cari. Baik, DFS akan mencari angka 6. Di sini dia mengunjungi node 1, node 2, 4, 5, 7, 3 dan 6. Target 6 ditemukan. Baik, 6 ditemukan. Lalu bagaimana cara kerjanya sebenarnya? Izinkan saya kembali dulu ke Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah punya grafnya, sudah saya buat juga tadi. Jadi untuk depth first search atau DFS ini, proses pencariannya itu dimulai dari node 1. Lalu algoritmanya akan mengeksplorasi sedalam mungkin di setiap cabang sebelum pencariannya itu akan kembali ke atas lagi. Jadi akan dicari dulu dari sini, dari pertama sampai ke ujung bawahnya sampai mentok. Baru kalau nggak ketemu, dia akan lanjut ke pencarian selanjutnya. Jadi tadi kan kita mencari angka 6. Berarti yang dilakukan oleh programnya adalah dia akan ke angka 1 dulu. Ke angka 1. Lalu angka 1 kan bukan targetnya 6. Nah, setelah angka 1 dia akan ke angka 2. Angka 2. Ternyata angka 2 juga bukan. Nah, setelah itu dia lanjut ke angka bawahnya 2, 4. Nah, 4 juga ternyata bukan target. Nah, karena bukan target, maka dia kembali ke 2. Karena apa? Karena di bawah 4 itu, setelah 4 itu tidak ada lagi angka. Jadi dia kembali lagi ke 2. Lalu
Di bawah 2 ada apa lagi selain 4? Ternyata ada angka 5. Nah, setelah ketemu angka 5 ternyata bukan bukan targetnya juga. Nah, di bawah angka 5 kebetulan ada angka 7. Nah, dia jadi cari ke bawah dulu. Ke bawah dari 5. Nah, ketemu angka 7. Tapi 7 juga bukan targetnya. Nah, dicari lagi di bawah angka 7 ada atau tidak. Ternyata tidak ada. Nah, karena tidak ada, dia kembali lagi ke 5. 5 dicari ada lagi nggak di bawah 5 selain 7. Ternyata tidak ada. Lalu dia karena tidak ada, dia kembali lagi ke angka 2. Lalu dicari 2. Apakah selain 4 dan 5 ada lagi yang di bawah 2? Ternyata tidak ada juga. Jadi kembali lagi dia naik lagi ke 1. Nah, di 1 ini diselidiki lagi sama programnya. Tadi kan di bawah 1 itu ada angka 2. Lalu selain angka 2 ada lagi atau tidak? Ternyata ada angka 3 selain angka 2 di bawah angka 1. Nah, jadi program akan menelusuri ke ibaratnya ke cabang baru, yaitu 3 ini. Nah, 3 sudah ditemukan. Nah, ternyata bukan target juga 3. Ditelusuri lagi di bawah 3 ada apa? Ternyata di bawah 3 ada angka 6. Nah, di sini akhirnya ketemulah angka 6. Jadi untuk step by stepnya itu bisa dibilang jadi cukup panjang ya. Jadi angka 1, kedua, keempat, terus 2, 5, 7, terus 1, 3, 6. Tapi intinya stepnya adalah 1, 3, dan 6. Seperti itu untuk yang DFS atau Depth First Search. Kita coba cari angka baru ya, bisa atau tidak. Coba kita cari angka 7 misalkan. Oh maaf, ini harus di-clear ternyata. Clear dulu, kita run lagi. Nah, kita cari 7 di 1, 2, 4, 5, 7. Wah, ini. Nah, ini stepnya lebih pendek daripada yang mencari angka 6 tadi. Jadi sesuai dengan yang di sini urutannya 1, 2, 4, 5, 7. Jadi programnya akan mencari dulu dari 1, 2, 4. Ternyata nggak ada lagi di bawah 4. Nah, balik kedua kan, balik kedua terus ke 5, terus ke 7. Nah, tapi kan tadi dari 4 balik ke 2. Nah, pas balik atau kembali keduanya ini, 2-nya tidak usah disebutkan lagi. Jadi cukup tulis stepnya itu cukup 1, 2, 4, 5, dan 7. Seperti itu. Begitu untuk nomor 1. Untuk bentuk skripnya seperti ini. Lalu kita lanjut untuk yang nomor 2 menggunakan BFS atau Breadth First Search. Baik, jumlah node yang diminta sama, ada 7 node. Saya juga menggunakan angka yang sama, yaitu angka 1 sampai 7 berurutan. Lalu perintahnya di sini juga sama untuk melakukan pencarian angka n pada graf dengan BFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, kita langsung saja run programnya. Sudah dibuat sebelumnya. Oh ya, untuk bentuk skripnya kurang lebih DFS dan BFS itu mirip kurang lebih. Untuk
untuk tampilannya seperti ini. Langsung kita cari, misalkan kita cari 5. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu hasilnya dia itu prosesnya seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa seperti ini? Karena BFS itu sistemnya dia mencari per tingkat. Per tingkat maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Maaf sebentar, kita akan baik. Per tingkat maksudnya apa di sini? Jadi ini tingkat 1, ini tingkat 2, ini tingkat 3. Nah, jadi BFS itu pencarinya itu dengan tingkat ya, atau level, tingkat atau level. Jadi tingkat demi tingkat. Jadi tingkat pertama dulu dicari, kalau di tingkat pertama nggak ada, lanjut ke tingkat kedua secara berurutan dari kiri ke kanan, begitu. Jadi untuk kasusnya di sini saya mencari angka 5 di sini. Jadi yang akan dilakukan oleh sistem atau programnya adalah dia akan mencari dulu di tingkat pertama, dimulai dari angka 1. Nah, 1 bukan target, ternyata bukan yang dicari. Lalu dia bergeser ke 2 yang masih ada 1 tingkat dengan dia, ternyata bukan yang dicari juga. Lalu dia bergeser lagi ke 3, ternyata bukan yang dicari juga. Lalu dia bergeser lagi. Nah, dia bergeser lagi, ternyata tingkat 1 atau tingkatan yang paling atas ini sudah habis. Nah, kalau tingkatan yang saat ini dijelajahi atau dicari itu sudah habis, otomatis programnya akan mencari ke tingkat bawahnya atau tingkat selanjutnya. Otomatis kepindah ke tingkat tingkat 2 dan dimulai dari sebelah kiri lagi. Jadi setelah 3 dia akan mengunjungi 4 dilihat ternyata bukan tujuannya juga, bukan targetnya juga. Lalu setelah 4 dia bergeser ke 5 adalah targetnya. Di sini kita mencari angka 5. Jadi setelah dia menemukan 5 di sini, maka programnya akan berakhir karena targetnya sudah ditemukan, tujuannya sudah ditemukan, yaitu angka 5 yang dicari di sini. Sama halnya kalau kita mencari angka 7 misalkan. Misalkan kita mencari angka 7, enter. Nah, dia akan mengunjungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena 7 itu ada di terakhir. Nah, jadi dia mengunjungi yang atas dulu. 1, 2, 3 ternyata bukan. Lalu mengunjungi tingkat 2, 4, 5, 6 ternyata bukan juga. Lalu dia pindah ke tingkat ketiga, yaitu 7 dan ternyata benar, yang dicari adalah angka 7. Seperti itu. Jadi untuk BFS dan DFS ini sebenarnya tujuannya sama ya, untuk mencari angka atau pointer tertentu dari grafiknya. Yang bikin beda adalah metode pencariannya saja sebenarnya. Untuk DFS tadi dia itu carinya per node, per cabang. Jadi dari 1 ke 2 ke 4, terus balik lagi ke 2, terus ke 5, terus ke 7. Nah, sedangkan kalau BFS itu dia bersusun berurutan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Begitu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk tugas 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga menyadari bahwa diri saya ini masih sangat kurang dalam dalam pembelajaran ini. Saya juga sangat terbuka untuk kritik dan sarannya dari teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang terhormat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.